Ziyun bergumam di sampingnya, masih ada Golden Immortal? Kesalahannya adalah membunuh banyak monster Rache dan Golden Immortal of Demon Rache, tetapi juga melarikan diri ke dalam kekacauan. Bai Chang tidak menganggapnya serius, itu semua tikus pemberani, diperkirakan mereka mati di dunia yang kacau. Beberapa orang tidak peduli. Setelah beberapa hari, Kaisar Surgawi Pengadilan Surgawi sudah waktunya untuk menaklukkan dunia yang kacau. Di Heiyun Divine City, ada aliran orang, dan Qin Yichen ada di antara mereka. Qin Yichen tercengang setelah terbang keluar dari langit bintang utama Heiyun. Saya melihat hamparan langit yang luas, salib surgawi dengan jumlah ribuan li, memotong langit, tampaknya alam semesta terbagi menjadi dua bagian. Roh surgawi itu seperti meninggalkan bekas luka yang mengerikan pada Huan Yu, dan bintang-bintang di depan mereka semua tampak kecil dan kusam. Setelah langit, bintang-bintang yang aneh dan beraneka ragam, redup dan kusam, mengingatkan Qin Yichen akan kemegahan lubang hitam monster Sovereign. Ini adalah pintu masuk ke dunia kekacauan? Qin Yichen terkejut, bukan hanya dia. Pembangkit tenaga listrik yang mengambang di bintang-bintang, semuanya menakutkan. Bahkan Raja Monster Heiyun, yang harus menjadi tuan rumah dari setiap penjelajahan. Meskipun dia telah melihat kejeniusan ini berkali-kali, setiap kali saya melihat ke atas, saya masih merasakan betapa kecilnya saya. Di mana kekuatan besar ini tinggal? Qin Yichen berseru. Tetapi melihat transmisi suara Bai Chang berat, Qin teman kecil, ini kamu ditinggal oleh nenek moyang suku. Qin Yichen gemetar, matanya bergetar. Dalam malapetaka tahun itu, nenek moyangmu mundur dan melarikan diri ke kekacauan. Menurut leluhurku, kejeniusan ini ditinggalkan oleh kaisar duniamu yang awalnya mengambil bagian di dunia ini. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan Xingmu semakin menggigil. Nenek moyangku akan melarikan diri. Tanda seru. Dia tidak percaya. Sifat ini membuat Qin Yichen merasa sedih dan marah, tetapi kata-kata Bai Chang membuatnya semakin marah. Dia telah melihat banyak leluhur sejauh ini, ras naga sejati dan ras dewa lainnya. Tetapi sejauh ini, dia belum melihat leluhur yang melarikan diri. Bai Chang menarik napas dalam-dalam, berkata, melarikan diri adalah apa yang langit dan bumi katakan tentang sukumu. Mengapa Anda mengatakan itu? Anda harus jelas. Tapi nenek moyang saya datang ke sini ketika klan Anda mendominasi, dan yang mulia menjalin hubungan baik dengan klan Anda, jadi saya selalu mengingatnya. Klan Anda tidak dikalahkan. Menurut dikatakan bahwa itu dinegosiasikan oleh leluhur klan Anda di seluruh dunia pada saat itu, mundur ke dunia kekacauan, dan mendapatkan kembali kemeriahan mereka. Bai Chang menghela nafas, sayang sekali orang-orang itu mengusir Dongman dari klanmu. Lebih parah dan tegas. Qin Yichen tidak tahu, Hong Lian tidak tahu, tetapi karena naga sejati mendominasi tahap tengah, penguasa monster, dan yang mulia, secara alami tahu bahwa Dongman bisa menjadi Dongman, bukan naga sejati yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengusir. Dia, di masa lalu, menghancurkan Dongman bukanlah masalah. Setidaknya pada saat itu, naga sejati memerintahkan bahkan jika pembangkit tenaga listrik berkumpul untuk membagi harta Dongman, itu akan cukup untuk membuat Dongman jatuh. Tapi menggulingkan keberadaan True Dragon lebih menentukan daripada True Dragon. Bahkan jika Anda melarikan diri ke kekacauan, bunuhlah. Petinju Qin Yichen gemetar, seolah-olah dia bisa melihat kemuliaan leluhurnya. Tetapi tusukan surgawi ini, seolah-olah menusuk hatinya. Saya tahu bahwa meskipun suku saya akan kalah, tetapi mereka tidak akan pernah melarikan diri. Mata persik monster Sovereign bergetar. Dan kemudian cahaya bintang ada di mata persik berkedip, sepertinya menembus langit. Ini adalah ranah yang belum pernah dicapai kaisar sebelumnya. Kekuatan magis yang ditinggalkan oleh kekuatan ini secara alami merupakan harta karun baginya. Monster Sovereign menatap langit dan menanamkan setiap jengkal langit berbintang di benaknya. Namun, selain dia, bahkan Raja Monster Heiyun pun terkejut. Qin Yichen sedih dan marah, tetapi dia tidak memiliki kekaguman kecuali kekaguman. Bukannya dia tidak ingin terkesan, tapi jarak ranahnya terlalu besar. Kecuali untuk kenaikan hati yang mengerikan, dia tidak bisa melihat cara lain. Jadi, hanya monster Sovereign yang tahu betapa menakjubkannya kekuatan sihir. Membelah langit dan bumi. Mudah untuk mengatakannya, tetapi level apa yang ingin Anda lakukan? Monster Sovereign ingat bahwa meskipun pemusnahan True Dragon sekarang jauh dari dominasi dan kehancuran True Dragon, itu juga disebut tahun tanpa akhir. Di bawah tahun pembaptisan tanpa akhir, kekuatan magis ini bahkan dapat menjangkau beberapa ribu-ribu li. Monster Sovereign tahu bahwa tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak bisa lebih baik dari langit. Setidaknya orang yang memotong langit itu sama. Jadi kekuatan magis akan perlahan-lahan musnah dan dipulihkan oleh langit dan bumi. Tapi meski begitu dulu, masih ada ratusan ribu bunga lili yang tersisa akibat serangan ini. Bayangkan waktu itu, serangan itu sungguh mengguncangkan surga, menghancurkan bumi. Bahkan ketika saya berada di puncak, saya tidak bisa melakukan apa yang saya sukai sekarang. Monster Sovereign bergumam di lubuk hatinya. Dan matanya lebih terkejut, terkadang tampak berpikir. Terkadang, di wajah yang tiada taraf itu, dia ngeri.
Meskipun dia tidak memiliki niat jahat atau dendam dengan keberadaan surga, itu adalah ketakutan naluriah akan kesenjangan kekuatan. Aku merindukan sebuah era. Monster Sovereign menghela nafas. Tapi kemudian transmisi suara kental. Yi Chen. Dan kalian. Ingatlah surga ini di lubuk hatiku. Aku tahu bahwa alammu tidak dapat melihat apa-apa sekarang. Tetapi berusahalah untuk membuat catatan dan mencoba untuk memahami setiap inci dari sifat Yue ini. Tidak banyak tulisan seperti itu sampai jumpa. Qin Yi Chen dan yang lainnya berulang kali mengatakan ya. Dan pada saat ini, utusan yang dipimpin oleh Monster Sovereign kembali sadar dan berbicara dengan Heiyun Monster King. Berkat para penjahat yang meninggalkan kekuatan sihir ini, kita dapat dengan mudah memasuki dunia yang kacau. Ya, jika tidak, bukalah dunia yang kacau. Saya tidak tahu itu akan membuat kita kehilangan Monster Realm memiliki banyak kekuatan. Suara Monster Sovereign Angel dan Monster King tidak dikaburkan. Sepertinya keberadaan mereka tidak perlu dikaburkan. Qin Yi Chen dapat mendengar dengan jelas, dan di mata bintang, dingin dan parah secara bertahap muncul. Dan pada saat ini, eufemisme tiba-tiba muncul dari benaknya, seolah menyegarkan, membiarkan dingin dan parahnya menghilang seketika. Jangan melihat Raja Monster itu dengan tatapan seperti itu. Jika Anda merasa tersinggung dengan kerajaannya, Anda akan merasakan kebencian Anda. Saya melihat Monster Sovereign masuk matanya tampak jernih. Tepatnya, dengan penglihatannya saat ini, selama dia merasakan batas tertentu, jika dia ingin mendapatkan lebih banyak, dia harus mengurangi pemahamannya secara perlahan. Kulit Qin Yi Chen sedikit lebih lambat, dan transmisi suara berkata, "Terima kasih banyak, Yang Mulia, itu adalah kendali diri saya yang hilang sekarang." Kata-kata Heiyun Monster King membuatnya kesal. Tetapi Qin Yi Chen telah lama memahami bahwa kemarahan tanpa kekuatan hanya dapat membakar dirinya sendiri. Monster Sovereign tidak peduli, tetapi tiba-tiba berkata, "Kamu melihat ras monster ini. Apa yang kamu temukan?" Qin Yi Chen meluangkan waktu sejenak untuk melihat-lihat dan melihat banyak dewa iblis berdiri, serta monster race Golden Immortal. Apa yang harus ditemukan? Para dewa di bawah Yirong agak jelek? Setidaknya inilah estetika ras manusia saya. Lebih besar dari lebih besar dari bibir ceri langka Monster Sovereign tergambar. Penglihatanmu juga unik. Monster Sovereign menghela nafas sebelum menjelaskan. Ras monster ini adalah kam mereka sendiri dan mereka saling terkait. Oposisi, hanya pembangkit tenaga listrik.